Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini siapa yang pernah atau sedang menjalankan bisnis dropshipping? Gak ada. Minimal pernah beli dari dropshipper, pernah nggak? Pernah. Oh, ada yang pernah, ada yang nggak pernah. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau kita menjual barang yang belum kita miliki secara fisik, apakah itu sah menurut Islam atau justru bermasalah secara syariat? Karena Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Nah, di sini letak permasalahannya. Hari ini pembahasannya yaitu tentang dropshipping dalam perspektif fikih muamalah. Dulu orang itu kalau mau jualan harus punya toko, terus harus punya barang atau stok barang, terus harus punya modal yang besar. Sekarang cukup punya HP, ada kuota, terus punya akun marketplace, kita bisa jadi pengusaha. Modal bisnis yang sekarang lagi populer yaitu dropshipping. Sistemnya sederhana. Kita promosi barang dari supplier, kemudian pembeli transfer ke kita, lalu kita lanjutkan ke supplier, kemudian supplier kirim langsung ke pembeli atas nama kita. Praktis, minim modal, fleksibel. Makanya anak-anak muda zaman sekarang, ibu-ibu rumah tangga, karyawan itu ikut terjun ke bisnis ini. Tapi sebagai muslim kita tidak boleh hanya bertanya untungnya berapa, kita juga harus bertanya akadnya benar tidak, halal tidak. Hukum asal dalam muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Artinya apa? Bisnis online itu pada dasarnya boleh, dropshipping juga tidak otomatis haram, tapi ada syaratnya. Karena apa? Karena Islam itu melarang ketidakjelasan, penipuan, riba, dan menjual barang yang belum ada atau belum kita miliki tanpa akad yang sah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya apa? Jual beli itu halal, tapi harus sesuai aturan. Nah, sekarang kita masuk ke inti masalah. Dalam dropshipping itu sering terjadi, kita sudah menerima uang dari pembeli, padahal barangnya belum kita miliki. Disinilah sebagian ulama itu mengkritisi, karena Rasulullah SAW bersabda, janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Kalau kita tidak punya barang, tidak pegang barang, bahkan belum beli barangnya, apakah itu berarti haram? Iya. Jawabannya tidak sesederhana itu, karena dalam fikih ada solusi akad dan ini sering tidak dipahami. Ada beberapa
dropshipping itu sesuai syariat. Yang pertama ada akad salam atau yang disebut akad pesanan dengan syarat spesifikasinya jelas, jumlahnya jelas, harganya jelas, waktu pengirimannya jelas, pembayarannya juga jelas, mau COD atau transfer. Nah, kalau dropshipping seperti ini mengikuti pola yang seperti ini, maka bisa hukum sah tadi penjualan atau bisnis yang berupa dropshipping. Yang kedua, akad wakalah bil ujroh. Ini konsepnya perwakilan, artinya kita sebenarnya bukan penjual barang, kita hanya wakil dari supplier, kita jualkan barang mereka, kita mendapatkan komisi. Kalau skemanya jelas seperti ini, maka insya Allah aman. Jadi dropshipping tadi insya Allah aman, tidak ada hukum haram. Karena apa? Karena di Indonesia Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang dropship berbasis syariah. Intinya dropshipping itu boleh asal memenuhi prinsip transparansi, akadnya jelas, barangnya bisa diserahkan dan tidak ada penipuan. Jadi bukan bisnisnya yang salah, tapi cara yang harus diperbaiki. Jadi caranya itu harus diperbaiki. Nah, dalam Islam bisnis itu bukan cuma soal profit, tapi soal keberkahan. Apa gunanya omset besar kalau akadnya bermasalah? Apa gunanya uang banyak kalau hati tidak tenang? Rezeki yang halal mungkin agak lambat, tapi akan membawa ketenangan. Jadi kesimpulannya, dropshipping itu tidak otomatis haram, tidak juga otomatis halal. Ia menjadi halal jika dijalankan dengan akad yang benar, karena prinsip kita sederhana, dagang pintar, syariat jadi standar. Itu tadi pembahasan tentang dropshipping. Semoga kalian tahu tentang dropshipping, akadnya bagaimana, haram atau halal, dan kalian sudah bisa memilih akadnya, mau akad salam atau akad wakalah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.